Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari kelas IF 4 karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum 1 yaitu Internet Addressing. Yang pertama yaitu Internet Addressing merupakan salah satu konsep yang paling dasar dalam pemrograman jaringan adalah pengamatan jaringan. Tanpa alamat jaringan tidak akan ada cara untuk mengidentifikasi pengirim paket data atau di mana paket harus dikirim. Selanjutnya itu modul ini akan membahas pertama, sebuah host di internet dapat dipresentasikan dalam format desimal sebagai alamat IP atau sebagai nama host seperti www.unibi.academy.id. Kemudian dalam pemrograman jaringan menggunakan Java, alamat tersebut direpresentasikan oleh kelas Java yaitu Java Net Init Address. Kemudian yang ketiga, tidak seperti kebanyakan kelas lain, di dalam kelas ini tidak ada public constructor, akan tetapi di dalamnya terdapat dua static method yang mengembalikan nilai init address. Selanjutnya, tabel yang menunjukkan metode utama yang ada dalam kelas init address yaitu byte address, mengembalikan nilai alamat IP dalam format byte, kemudian static init address, get all by name, string hostname, true Java, .NET unknown host exception, Java link, security exception. Mengembalikan nilai init address dari hostname dalam bentuk array. Kebanyakan mesin memiliki satu alamat IP, namun ada beberapa situasi di mana satu hostname dapat dipetakan ke beberapa banyak mesin dan atau beberapa alamat dalam satu mesin. Kemudian static init address get by name, string host, throw, java.net, unknown host exception, Java lang security exception. Mengembalikan nilai init address dari hostname tertentu yang dapat direpresentasikan baik dalam bentuk teks hostname, misal winmalangacademy.id, kemudian maupun IP address dalam format .desimal. Static init address get localhost, throw javanet unknown host exception, Java lang security exception, mengembalikan nilai init address dari localhost. Selanjutnya itu metode string get host address, mengembalikan nilai string alamat IP dalam format .desimal. String get host name, throw Java lang security manager, mengembalikan nilai string hostname dari init address. Kemudian boolean is multicast address, mengembalikan nilai true jika init address tersebut adalah alamat multicast atau alamat kelas D. String to string itu mengembalikan nilai string dari init address. Disarankan menggunakan metode get host address dan get host name untuk mengontrol jenis data yang diminta. Selanjutnya itu praktikum. Yang pertama itu tulis dan jalankan contoh 1 dan contoh 2 pada modul ini dan pahami setiap barisnya. Jadi di modul yang sebelumnya itu ada contoh-contoh dan ini adalah contoh-contohnya yang saya sudah tulis dan jalankan. Jadi di situ saya membuat public class dengan nama localhost. Di public class ini kita memiliki public static void, throw-nya adalah unknown host exception, jadi akan menampilkan looking up localhost, kemudian init address local address. Ini mengambil data dari init address dan mengambil localhost. Di sini akan menampilkan nama, kemudian ditambah local address dan get hostname. Kemudian akan sistem print out lagi IP address ditambah local address dan get host address. Kemudian akan print lagi local address. Seperti ini contohnya. Jadi akan ada tulisan looking up localhost, kemudian namanya yaitu saya Fajar, kemudian IP addressnya, kemudian nama host, kemudian IP addressnya. Selanjutnya
Nah, kemudian contoh yang keduanya, saya membuat public class in address, yaitu mengimport Java IO exception, Java net address. Di sini akan ada public static void untuk mendapatkan hostname dari IP-nya, yaitu system print get hostname from current IP, kemudian string IP-nya, kemudian hostname from IP, kemudian sistem akan menampilkan get host address from current name, yaitu Google, kemudian akan print lagi host IP, terus akan mengecek koneksi. Kalau misalnya koneksinya berhasil, maka is reachable, kalau tidak ya is unreachable. Contohnya ini get hostname, kemudian ini IP-nya, hostname from IP, kemudian current name-nya yaitu hostnya Google, kemudian check connection-nya ini reachable, berarti terjangkau atau berhasil. Selanjutnya itu buatlah program untuk ping alamat komputer lain. Inputan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu input alamat host, kemudian yang B-nya itu input nama hostnya. Jadi di sini kita membuat program untuk membuat ping kepada alamat komputer lain gitu. Di sini membuat scanner untuk memasukkan nama host ataupun alamat hostnya gitu. Kemudian setelah dimasukkan akan ditambahkan host IP dengan get host address. Kalau misalnya berhasil akan reachable, kalau enggak ya unreachable. Misalnya seperti ini, saya memasukkan nama Fajar, hostnya atau IP-nya akan muncul, kemudian akan dicek Fajar reachable. Selanjutnya yaitu membuat semua alamat host tersebut. Di sini hostnya yaitu Google, nama host, kemudian akan mengambil alamat host tersebut. Ini ada contohnya, ini ada hasilnya. Di sini bisa dilihat kalau misalnya stringnya Google, kemudian akan mengambil addressnya atau alamatnya, kemudian akan print alamat host dan nama hostnya. Itu nama hostnya Google, alamat hostnya www.google.com 216.239.8 dan 120. Datanya itu praktikum 1.3. Di praktikum 1.3 ini jelaskan konsep internet addressing. Jadi konsep addressing dalam konteks internet mengacu pada cara mengidentifikasi dan menemukan perangkat atau sumber daya di jaringan. Alamat di internet digunakan untuk mengarahkan data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Alamat ini biasanya dinyatakan dalam bentuk numerik seperti alamat IP atau bentuk teks seperti domain. Jadi bisa dilihat kalau contoh yang sebelumnya tuh bentuk numeriknya yaitu di sini 216 dan alamat teks, bentuk teks, nama domain seperti google.com ini. Selanjutnya jelaskan konsep dan bagaimana kerja dari DNS. Domain name system adalah sistem yang memetakan nama domain ke alamat IP yang terkait. Ketika Anda memasukkan nama domain, misalnya www, ini contoh example ke dalam browser, DNS akan bekerja ke belakang layar untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP yang sesuai, misalnya 192.0.2 kemudian 1. Proses ini melibatkan beberapa tahapan termasuk permintaan resolusi. Ketika Anda memasukkan nama domain ke dalam browser, komputer Anda mengirim permintaan melalui DNS ke server DNS. Kemudian pencarian DNS hierarkis. Jika server DNS lokal tidak memiliki informasi tentang nama domain yang dicari, itu akan meneruskan permintaan ke DNS server lainnya dalam hierarki. Jadi kalau misalnya di satu DNS tidak ada, maka akan mencari DNS ke DNS yang lain gitu, sampai ditemukan permintaan resolusi yang kita cari.
Kemudian resolusi DNS, akhirnya server DNS yang memegang catatan untuk nama domain yang merespon dengan alamat IP yang sesuai, dan komputer Anda akan menggunakan posisi tersebut mengarahkan permintaan ke server yang tepat. Jadi dengan resolusi, akhirnya server DNS yang punya nama domain tersebut akan merespon dengan alamat IP yang sesuai. Terus komputer kita akan menggunakan informasi ini buat ngarahin ke server yang tepat gitu, server yang ada permintaan yang kita ada, yang server sesuai yang kita minta gitu. Selanjutnya itu buatlah program aplikasi untuk mengecek koneksi jaringan lokal atau scan IP. Di sini saya membuat public class yaitu IP, scan IP, kemudian di sini string base IP-nya 192.168.0. Nah, ketika ini dicoba buat mengambil IP-nya. Kalau misalnya berhasil, maka it's reachable, kalau tidak it's not reachable. Nah, contohnya ketika saya dijalankan, maka akan berhasil. Ini scan IP dari 192.168.1 sampai 192.168.110 gitu. Nah, ini reachable titik 1, kemudian ini not reachable, ini reachable, kemudian akan dicek satu persatu gitu. Nah, maka akan ada, jika sudah sampai 10 maka akan berhasil, atau menunggu inputan dari kita lagi. Kemudian buatlah program untuk mendapatkan MAC address. MAC address itu yaitu Media Access Control Address, adalah alamat fisik unik yang diberikan ke setiap perangkat jaringan yang dapat mengakses jaringan. Ini adalah identifikasi perangkat keras yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara unik pada jaringan LAN atau jaringan yang lebih luas, WAN. Di sini formatnya yaitu MMM SS atau M-nya 3, S-nya 3, kalau di mana M itu adalah manufaktur code atau kode pabrikan yang menunjukkan pabrikan dari perangkat. Kemudian SS adalah serial number yang diberikan oleh pabrikan kepada perangkat yang untuk mengidentifikasi secara unik perangkat tersebut. Nah, ini adalah programnya. Di sini yang membuat public class MAC address getter untuk mengambil data MAC. Kemudian saya membuat public static void. Di sini mencoba init address, terus kemudian network interface. Di sini jika network interface-nya nol, maka akan ngeprint MAC address-nya. Kemudian akan menampilkan MAC address-nya. Kemudian jika tidak menampilkan, maka akan menampilkan tulisan MAC address ditemukan atau tidak dapat diakses. Atau jika tidak bisa mengambil MAC address, maka network interface tidak ditemukan. Hasil untuk outputnya seperti ini. Nah, di sini saya memiliki MAC address yaitu Wi-Fi Direct Virtual Adapter B03CL8FA899D. Di sini menggunakan format yang ini, yang 6. Jadi ini adalah manufaktur code, manufaktur, kemudian ini adalah serial number. Seperti itu. Mungkin sekian untuk presentasi praktikum saya untuk memenuhi tugas UAS sistem terdistribusi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.